Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya dan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-89 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Kolo Cokro, Idris Apandi sebagai Patih Gending, Lis Mardiana sebagai Nyai Gending, Rusli sebagai Pangeran Puger, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi.
Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kala Cokro memapah Patih Gending ke dalam rumah. Patih Gending benar-benar tidak mampu menggerakkan kedua kakinya akibat pukulan maut sapuan badai yang dilontarkan Sukmo untuk memisahkan perkelahian di antara kedua orang yang mengaku eyangnya. Kala Cokro mengangkat tubuh Patih Gending dan membaringkan tubuh lelaki itu di atas dipan kecil. Kitayu bukanlah tandingan kita, Paman. Tapi aku tidak terima. Ia mengambil bocah itu. Ia menculik cucuku. Paman tidak perlu memikirkan apa yang bukan menjadi hak milik kita. Kalau bocah kecil itu sudah jatuh ke tangan Kitayu, kita susah merebutnya. Paman melihat sendiri, ia mampu membalikan serangan saya waktu di Pegunungan Kendeng. Ku minta mengurus semuanya, Kala Cokro. Saya akan mengaturnya, Paman. Yang penting sekarang adalah bagaimana Paman segera pulih. Pergilah kau dari sini, Kala Cokro. Jangan sampai ada orang tahu masalah ini. Cepat, pergilah. Aku bisa mengatasi diriku sendiri. Jangan sampai istriku tahu apa yang kuhadapi. Kalau saya meninggalkan Paman dalam keadaan payah seperti ini, Paman tidak ada yang membantu. Sudah kukatakan aku bisa menghadapi masalahku sendiri. Ku minta kau segera pergi. Awasi orang-orangku. Apakah ia bisa bekerja dengan baik atau tidak? Kalau Paman Gending menginginkan demikian, baiklah. Saya akan pergi. Tapi saya mohon Paman hati-hati. Sebab akibat pukulan tenaga dalam sangat berbahaya bagi kesehatan Paman. Ya, cepatlah tinggalkan aku. Tolong ambilkan air putih. Aku haus, Nyai. Kakak, sudah jauh malam. Mengapa Kakang berbaring di sini? Aku menunggumu di dalam kamar. Mengapa lama sekali tidak kembali, Kakak? Aku haus. Tolong ambilkan air putih. Aku akan membuatkan kopi hangat untukmu, Kakak. Aku butuh air putih, Nyai. Aku tidak butuh kopi. Aku tak butuh mangkuk. Aku ingin minum dari kendi ini saja. Aduh. Terserah padamu, Kakak. Hati-hati. Minumlah. Jangan sampai tersedak. Aduh. Nyai Patih Gending terkejut sekali ketika tangan kanan suaminya gemetaran hingga kendi itu hancur berantakan. Patih Gending sendiri terkejut jika otot-ototnya terasa lemah sekali.
Bibirnya bergetar meliuk-liuk. Dia tidak berani membalas tatapan mata istrinya. Nyai Patih Gending memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kakak, apa yang terjadi, Kakak? Mengapa tanganku tak kuat, Nyai? Kita perlu seorang tabib, Kakak. Nyai, kau jangan bilang pada siapa-siapa tentang sakitku ini. Kau tidak perlu mencari tabib. Aku akan mengatasinya sendiri. Jangan begitu, Kakak. Tubuhmu lemah dan kau tidak mampu menggerakkan tanganmu. Dan kau jangan berbaring di sini, Kakak. Ayo kita ke dalam. Tolong, Nyai. Kau jangan cerewet. Masuklah. Tinggalkan aku sendiri di sini. Kau jangan pusing-pusing memikirkan aku. Tidak pusing bagaimana, Kakang? Kakang kan suamiku. Aku istrimu. Mana mungkin aku tidak boleh memikirkanmu? Pergilah. Aku ingin menikmati udara malam di sini. Masuklah, aku tidak apa-apa. Tidak, Kakang. Kau harus ke kamar. Kau tidak boleh berbaring di sini. Aku khawatir dengan keadaanmu. Kau jangan keras kepala, Nyai. Bukan aku yang keras kepala, Kakang. Tapi kau yang bandel. Ayolah ke dalam. Pergilah, Nyai. Aku ingin di sini saja. Kakang, mengapa kau tidak mau disayang? Mengapa kau tidak mau diperhatikan? Aku kan istrimu. Aduh, Nyai, jangan cerewet, Nyai. Aku ingin kau pergi. Aku ingin sendiri di sini. Aku ingin semadi. Aduh, pergi. Baiklah. Aduh. Kalau kamu tidak mau diurus, ya sudah. Kalau ada apa-apa, aku tidak mau tahu. Bagaimana dengan tugas-tugasmu, Kolo Cokro? Saya Kanjeng Pangeran. Tugas-tugas saya dapat berjalan dengan mulus. Saya telah mempunyai banyak anak buah di kota Raja Mataram. Saya juga telah melihat sejauh mana jejak-jejak Paman Gending dengan baik. Ada berapa banyak anak buahmu, Kolo Cokro? Di kota Raja saya telah membina 200 pemuda pilihan dan orang-orang pintar, Kanjeng Pangeran. Bagus. Kau benar-benar mengendalikannya. Benar, Kanjeng Pangeran. Semua saya tangani sendiri. Tapi mengapa kamu tidak bisa menghalangi Kiwari? Kau pasti sudah mendengar bahwa pesanggerahan Kerapiak telah jadi. Ia sepertinya tanpa gangguan dalam membangun pesanggerahan di sana. Itu satu-satunya tugas saya yang gagal, Kanjeng Pangeran. Tapi apa? Kau telah berhasil merebut istrinya begitu? Itu rahasia pribadi, Kanjeng Pangeran. Kolo Cokro. Saya Kanjeng Pangeran. Ku minta kau datang ke rumah Paman Gending. Sudah lama ia tak kesini. Dan tolong, suruh dia kemari. Ia tak memberi kabar bagaimana tugas dan rencananya semula. Apakah sudah berjalan atau belum? Kanjeng Pangeran. Paman Gending pada saat ini berbaring sakit. Pangeran Puger terkejut sekali ketika mendengar keterangan Kolo Cokro. Dia tidak banyak komentar. Pada hari itu juga, dia mengajak Kolo Cokro menjenguk Patih Gending yang sakit akibat pukulan sapuan badai yang ditangkis Kitayu dan menghempasnya. Pangeran Puger prihatin sekali atas kejadian itu.
Kakang. Kanjeng Pangeran kesini. Ada apa, Nyai? Kanjeng Pangeran kemari, Kakang. Apakah kau beritahu dia, Nyai? Tidak. Kau kan tahu sendiri, siang malam aku ada di dekatmu. Siapa kurang ajar memberitahu keadaanku, ha? Bagaimana, Kakang? Apa aku suruh masuk? Ya, suruhlah. Tapi tolong, kau selimuti dulu aku. Baik, Kakang. Mengapa kau tak memberitahu padaku jika kau sakit, Paman Gending? Ampunkan hamba. Hamba belum sempat memberi kabar Kanjeng Pangeran. Mengapa bisa seperti ini, Paman Gending? Mungkin hamba terlalu capek setelah pulang dari Kendeng. Hamba kelelahan, Kanjeng Pangeran. Iya. Kau memang perlu istirahat, Paman. Tapi bagaimana dengan rencana-rencana kita, Paman? Masalah itu jangan dipusingkan, Kanjeng Pangeran. Hamba telah melaksanakan rencana dengan baik. Anak buah hamba sudah ada yang sampai di Ungaran. Jangan khawatir. Tapi bagaimana dengan kesehatan Paman sendiri? Orang seperti hamba ini tidak perlu dicemaskan. Hamba jika sakit paling sebentar, Kanjeng Pangeran. Paman Gending kelihatan pucat sekali. Iya, namanya saja sakit, Kanjeng Pangeran. Tapi hamba sudah berusaha agar bisa mengatasi penyakit hamba ini. Hamba hanya kelelahan, perlu sedikit istirahat. Aku ingin lihat cucumu, Paman. Di mana dia? Aku ingin sekali bicara dengan anak kecil itu. Ampun, Kanjeng Pangeran. Haji Sukmo telah diculik orang. Apa? Sukmo diculik orang? Demikianlah yang terjadi, Kanjeng Pangeran. Karena cucu hamba diculik orang, maka hamba menjadi sedih, bahkan kelewat sedih. Sebab bagaimanapun juga hamba banyak berharap kepadanya. Apakah Paman tahu siapa yang menculik Sukmo? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba kurang paham siapa sebetulnya yang menculik cucu hamba. Jangan-jangan orang Mangkubumi, Paman. Hamba juga tidak tahu persis. Bisa ya, bisa juga tidak. Tapi menurut dugaanku, jelas yang berbuat adalah orang-orang Mataram. Aku tidak terima kalau begini jadinya. Kanjeng Pangeran jangan tergesa-gesa menuduh. Bisa jadi Kanjeng Pangeran kena getahnya. Jangan tergesa-gesa, Kanjeng Pangeran, jangan. Tidak, Paman Gending. Aku yakin bahwa cucumu dibawa orang Mataram yang berpihak pada Dimas Jolang. Siapa yang mampu menghadapi cucumu, Paman Gending? Haji Sukmo adalah bocah sakti yang bisa menghadapi tantangan. Kalau saja kita membinanya dengan baik, maka ia akan menjadi pendekar pilih tanding, Paman. Pasti perbuatan Pak Le Mangkubumi. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Mengenai hal ini hamba kurang tahu persis. Yang hamba ketahui hanyalah cucu hamba telah diculiknya hingga hamba menjadi sedih sekali. Ia selalu mencampuri urusanku di sini. Kita memang pantas membuat perhitungan. Ya, aku tak sudi lagi datang ke Mataram, Paman. Kanjeng Pangeran, jangan dicampur adukan masalah ini dengan masalah kekeluargaan. Biarlah hamba sendiri yang menanggung masalah ini.
Kanjeng Pangeran tidak perlu khawatir. Hamba masih bisa mencari pengganti cucu hamba. Tapi cucu paman amat berarti. Aneh, mengapa bisa diculik begitu saja dari tanganmu? Hamba juga kurang mengerti, Kanjeng Pangeran. Tapi biarlah. Semuanya telah terjadi, Kanjeng Pangeran. Kita tak bisa menyesalinya. Oh, kalau paman terus-terus berbaring begini, siapa yang mengurusnya? Apakah paman merelakan Aji Sukmo begitu saja? Mau apa lagi, Kanjeng Pangeran? Yang penting Kanjeng Pangeran jangan mencemaskannya. Tentang tugas-tugas hamba yang masih banyak, saat ini hamba mempercayakan pada Adipati Panjer. Hah? Ia juga hamba percaya untuk mengatur segalanya. Paman Panjer mengurus rencana kita? Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Ia seorang yang cerdik. Kanjeng Pangeran percaya pada hamba. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Pangeran Puger mengangguk-angguk. Sekilas dia pandang Patih Gending yang berbaring dan berselimut tebal di tempat tidur. Sekalipun tubuh Patih Gending lemah dan wajahnya memucat, tetapi lelaki itu menunjukkan kecerdikan yang luar biasa. Pangeran Puger tersenyum, lalu mendekati pembaringan Patih Gending. Ada seberkas sinar yang menyala-nyala di kedua mata penguasa Kadipaten Demak Bintoro itu. Nah, apa yang akan dilakukannya kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.